kerajaan Grimaldi. Jadi itu bendera gua. Nah, dulu negara gua dong. Bendera merah putih kita tuh terinspirasi dari kerajaan Majapahit yang benderanya merah putih juga di abad ke-13 sampai ke-15. Bendera gua warna merah putih itu dari lambang heraldik dinasti Grimaldi, penguasa Monaco. Dari abad keberapa? Dari abad ke-13 juga. Nah, sama juga. Enggak, merah di bendera Indonesia itu melambangkan keberanian. Putihnya tuh melambangkan kesucian. Bukan sekedar lambang keluarga kayak negara lu. Ya biarin. Tapi kan udah. Kenapa harus berantem sih? Warnanya doang yang sama. Sejarahnya kan beda jauh. Lagian negara lu benderanya tuh lebih penak dari Indonesia. Iya juga sih. Nah, bendera lu warnanya apa? Putih merah. Loh. Ini serius. Di Korea punya anak dapat 1 miliar dari pemerintahnya. Serius, tepatnya di Incheon. Enak bener. Bisa cuan nih. Program kayak gini dibikin biar meningkatkan angka kelahiran. Soalnya di Korea angka kelahirannya turun terus, hampir nggak ada. Orang-orang pada ogah nikah. Aduh, belum nikah lagi gimana punya anak ini. Aduh, 1 miliar ya wah. Bisa beli rumah, beli mobil, jadi owner skincare. Duit 1M yang dikasih itu bukan buat dibeliin barang kayak gitu. Uangnya berupa subsidi jaminan kesehatan, pendidikan, sama makanan yang terjamin sampai anaknya umur 18 tahun nanti. Dapat makan siang gratis nggak? Itu negara lu. Pokoknya di sini komplit. Ibu hamil aja dapat tunjangan sekitar 6 juta rupiah. Wah, enak banget gitu. Emang di Indonesia nggak dapat kayak gini? Dapat sih. Dapat apa? Dapat ucapan selamat ya, Mbak. Anaknya cowok. Maaf nih cek, tapi gua ogah pakai produk Cina. Kita mau makan, tapi jangan masakan Chinese, masakan Eropa lah. Apa ya? Pasta aja. Bukan ketawa. Lo harusnya tahu lo, pasta yang lo orang mau makan itu dari Cina lo asalnya. Dari Itali cek. Wah, dari Itali lo. Pasta itu sudah ada dari 4.000 tahun yang lalu di China lo. Terus dibawa Marco Polo, dibawa ke Itali, terus diadaptasi di sana, tapi ya dari Cina. Nggak jadi kalau gitu. Lo orang punya dendam apa ke negara lo? Pokoknya gua tuh gak suka sama orang kalian tuh gak suka. Made in China semua. Baru. Sini orang kasih tahu lo, nenek moyang orang Indonesia itu bangsa Austronesia lo masuk dari Taiwan terus ke Indonesia 4.000 tahun yang lalu. Austronesia dari mana? Dari Cina Selatan. Tadi lo orang itu made in China juga. Tidak. Bagus banget ya istananya ya. Apa nih namanya ya? Taj Mahal. Apa kamu bilang? Istana. Benar. Itu yang aku dengar dari mulut anak ini, Tapasya. Mulai deh. Ya, ini bukan istana, tapi kompleks makam yang megah. Tempat peristirahatan terakhir Mumtaz Mahal, istri Kaisar Mughal. Shahjahan. Bukti cinta abadi mereka. Loh, makam kok jadi keajaiban dunia sih? Hei, Taj Mahal itu dirancang untuk mencerminkan surga dalam kepercayaan Islam. Demi dewa, keindahan Taj Mahal itu bisa berubah-ubah. Pagi berwarna merah muda, siang putih cemerlang, dan malam saat terang bulan, dia berwarna kemasan. Wah, keren. Kuburan. Di sini bisa minta nomor nggak? Apa? Kurang ajar. Kalau ada ini, hidup baru tenang. Apa itu? Uang Indonesia, rupiah. Rupiah. Mata uang India itu adalah rupiah. Bukan, ini mata uang Indonesia, rupiah. Dulu zaman penjajahan Belanda, mata uang kita tuh gulden. Tapi penduduk lokal sering bilang rupiah, yang berarti perak dalam bahasa Sanskerta. Tahun 1949, rupiah jadi nama mata uang Indonesia sampai sekarang. Perak dalam bahasa kami itu adalah rupiah kam. Makanya dinamakan rupiah mata uang kami. Anak ini selalu mencari gara-gara, Tapasya. Nama itu kalian curi dari kami. Tapi kan zaman dulu emang negara lu sering ke negara gua buat nyebarin agama Hindu. Jadi bahasanya ya wajar banyak yang sama. Tidak, rupiah itu cuma punya ini ya. Loh, kita juga pakai rupiah, Sri Lanka juga pakai rupiah kok. Apa? Tidak. Bodoh ah. Unicorn. Unicorn lagi. Unicorn lagi. Kok unicorn semua sih isinya di sini? Ya iyalah, soalnya unicorn itu simbol kebanggaan orang Skotlandia. Hewan nasional kita aja ya unicorn. Hewan mitos kayak gitu malah jadi hewan nasional. Jangan sembarangan ngomong ya.
Unicorn itu simbol kekuatan dan kebebasan orang Skotlandia karena dianggap hewan yang kuat, terus nggak ada yang bisa jinakin unicorn. Wadah apaan? Ya gimana mau jinakin? Orang hewannya nggak ada. Emang lu pernah lihat? Belum. Nah tuh kan. Ya tuh karena dia tuh terlalu cepat buat dilihat manusia. Orang yang bisa lihat unicorn itu cuma orang yang berhati murni, kayak gitu katanya. Ingat katanya. Yang bisa lihat hewan itu ya orang yang halu. Hewan mitos kayak gitu aja dipercaya banget sih. Ya karena unicorn mempresentasikan sifat orang Skotlandia gitu, makanya dia jadi hewan nasional. Lah orang-orang lu malah percaya kuntilanak, tuyul, babi ngepet. Cuma beda, jin, setan, makhluk jadi-jadian tuh emang ada. Ih, serem tuh kan. Sama aja berarti babi ngepet tuh ya harusnya jadi hewan nasional negara lu, soalnya sama sikapnya kayak kalian, suka malingin rakyat sendiri malah. Ih, ngeri. Jangan sembarangan ngomong, lu yang duluan. Kaget. Lu nonton Dragon Ball juga? Enggak sih. Itu tahu Kamehameha? Terus Goku Dragon Ball. Orang Hawaii mana yang nggak tahu? Kamehameha itu nama raja pendiri kerajaan Hawaii di tahun 1810. Sebelum akhirnya jadi bagian Amerika di tahun 1898. Oh, pantas. Kamehameha. Kita mau makan di mana nih? Katanya mau makan di Keanao Kamehameha Ihi Kapopula Huehue. Hah? Apaan tuh? Itu nama jalan. Keanao Kamehameha Ihi Kapopula Huehue. Restorannya ada di sana. Kan panjang amat namanya. Makan apa di situ nanti? Paling enak makan humu-humu nuku-nuku apua. Humu-humu. Apa sih? Itu nama ikan terkenal di sini. Dibakar enak. Nama ikan banyak banget sih. Makan yang lain aja. Ikan yang lain. Makan apa ya? Makan ikan lau wili-wili nuku-nuku oi aja tuh, enak banget, unik ikannya. Apa namanya? Nih ikutin. Lau wili-wili nuku-nuku oi. Lau wili-wili nuku-nuku oi. Makan ikan asin aja, ikan asin. Semuanya ada di gedung ini. Tempat tinggal, sekolah, kantor polisi, kantor pos, toko, ada semuanya, pokoknya ada. Wah, kota dalam satu gedung dong berarti ini namanya. Ya, bener banget. Ini kota Whitehair di dalam Baggage Store. Populasi kita cuma sekitar 300 orang aja. Tapi kok kalian tinggal di dalam gedung ini doang sih, nggak di luar sana? Semuanya dibuat satu gedung untuk menghindari perjalanan jauh. Tahu sendiri kan, di Alaska itu dingin banget. Di sini bisa sampai minus 10 derajat Celcius. Mau lu di luar sana jadi es batu? Horor amat. Nggak horor sih. Udah biasa di Alaska orang jadi es batu. Malah di dalam sini sebenarnya agak horor. Kan gedung ini dibangun tahun 1950-an untuk keperluan militer. Nah, banyak orang yang dengar suara langkah kaki gitu kalau tengah malam. Katanya itu tuh hantu tentara yang di sini dulu. Ih, serem. Lu gak takut? Kalau di Indonesia mah yang kayak gini udah biasa. Ya bagus lah kalau nggak takut. Berarti jadi kan tinggal di sini. Jadi dong, udah sabar banget tinggal di sini. Oke, jadi sewa per bulannya 38 juta udah termasuk listrik dan lain-lain. Terus biaya makan di sini sekali makan 150.000, kalau 3 kali makan 450.000. Gimana? Loh. Apa nih? Ada setan, mana setannya? Lebih horor biaya hidup tinggal di sini tahu daripada setannya. Nyampe. Mana kangurunya nih? Ini tuh Austria. Kanguru tuh ada di Australia. Australia tuh. Oh, beda ya? Ya beda lah. Austria itu tempat lahirnya musisi klasik legendaris kayak Mozart sama Beethoven. Tahu nggak? Enggak. Kartu pos tahu nggak? Tahu. Nah, Austria itu negara yang pertama kali memperkenalkan kartu pos di tahun 1869. Habis itu negara-negara lain pada ngikutin. Nah, itu jadi inovasi besar di bidang komunikasi waktu itu. Wah, keren juga ya Austria. Bukan cuma itu. Austria negara pertama yang nyiptain mesin pemanggang roti otomatis tahun 1921. Itu juga jadi gebrakan inovasi yang besar di dunia kuliner pada masa itu. 1921 udah modern banget di Australia. Tempat gua tahun segitu masih lawan penjajah. Ya iyalah. Terus apa? Kalau mau lihat koala di mana? Ini Austria. Iya lupa. Masak mie dulu lah. Tahu nggak mie instan asalnya dari mana? Lah, mie gua dari Cina. Soalnya orang di sana tuh makan mie terus. Cigaul. Dari Indonesia. Soalnya banyak negara gua merek mie instan gitu. Cigaul. Terus Kimiko kasih tahu nih, mie instan itu asalnya dari Jepang. Nama
Nama penciptanya Momofuku Ando pada tahun 1958. Produk pertamanya chicken ramen. Yang diproduksi perusahaan Nissin Food. Oh, kok kepikiran ya tapi bikin mie instan kayak gitu. Dulu setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami krisis pangan yang parah. Sedih. Makanya Momofuku Ando kepikiran untuk bikin mie instan dan nemuin teknik deep frying untuk mengeringkan mie agar bisa disimpan lebih lama dan dituang air panas saja udah mateng. Pinter juga ya. Kirain Indonesia yang nyitain. Soalnya yang paling banyak konsumsi mie instan itu ya Indonesia setelah Cina. Oh, itu karena penduduk Indonesia ekonominya menengah ke bawah, jadi lebih memilih untuk membeli mie instan karena rasanya yang lebih kompleks dan lebih murah dibanding seporsi nasi. Maksud lu negara gua miskin gitu? Iya, singkatnya begitu.